Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini kita akan bahas soal simulasi KSN IPA Biologi SMP untuk ujian tahun 2021 ya. Jadi ada dari subscriber kakak yang ingin membahas tentang soal simulasi ini gitu ya. Nah, ini soalnya sebelumnya itu bentuknya itu kayak screenshot, makanya harus kakak ketik ulang dulu di Word, karena kalau kita langsung bahas screenshot yang dikirimkan, itu pasti ribet bacanya dan nggak jelas ya. Makanya kayak diketikkan dulu di Word, baru bisa kita bahas di sini gitu ya. Oke, sebelum kita mulai ya, kakak ingatkan lagi bagi yang belum subscribe ya silahkan klik tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol loncengnya. Dan jangan lupa kalau sudah belajar ini, jangan dimakan sendiri ilmunya ya, kamu share ke teman kamu juga yang sedang belajar KSN gitu ya. Biar viewersnya juga banyak dan kayak ini makin semangat nih untuk membuat pembahasan-pembahasan soal dari subscriber ya. Oke, kita mulai dari nomor satu. Nomor satu ini menanyakan tentang peristiwa gagal ginjal. Gagal ginjal ini kenapa? Karena urin gagal dibentuk. Urin gagal dibentuk. Ibaratnya ginjal tadi itu gagal untuk ngebentuk yang namanya urin. Kan ginjal berperan untuk membentuk urin kan? Nah, di bagian ginjal itu nanti ada namanya bagian bernama nefron. Nefron ini merupakan unit terkecil penyusun dari ginjal, di mana nanti ada 3 tahapan ya di dalam prosesnya. Ada filtrasi, ada reabsorpsi, dan yang ketiga ada augmentasi. Jadi ada 3 nih ya. Nah, di bagian sini kalau kamu cek yang di bagian A, ini bagian A itu yang bagian tengah, itu namanya glomerulus. Jadi yang bagian A itu namanya glomerulus. Glomerulus ini merupakan bagian sangat penting dalam membentuk urin. Karena dia bagian pertama di mana ketika ada darah yang masuk ke bagian nefron, maka masuk langsung ke bagian tengah untuk dilakukan proses penyaringan atau nama lainnya filtrasi ya. Sehingga jawabannya harus ada yang opsi A. Udah gitu pertama, nggak usah ribet. Kalau yang B itu merupakan kapsul Bowman, cuma menampung hasil filtrasi. Kalau yang C ini kurang jelas gambarnya. Itu TKP atau tubulus contortus proximal yang berperan dalam proses tahapan kedua yaitu tahapan reabsorpsi, sehingga itu juga penting. Dan kalau yang di bagian D ini tahapan kolektivus ya, tubulus contortus collectivus ini pengumpul. Tubulus pengumpul yang nanti cuman mengumpulkan urin-urin yang sudah jadi yang nanti akan dibawakan ke bagian terakhir yaitu vesika urinaria atau kandung kemih yang kemudian akan dikeluarkan melalui uretra gitu ya. Jadi yang D ini nggak mungkin jawabannya, sehingga jawabannya yang A. Logikanya gini, apabila ada darah yang masuk ke bagian filtrasi maka akan diubah. Darah akan diubah menjadi urin primer. Ibaratnya yang pertama itu urgent banget lah kalau bagian pertamanya aja rusak, dia nggak bakal bisa ngebentuk urin primer. Kalau nggak ada urin primer ya berarti nggak ada urin sekunder dan nggak ada urin yang terakhir. Logika nggak? Atau gini, kamu nggak bakal dong udah nyampe di kelas SMP kalau kamu nggak lulus SD. Kalau kamu nggak lulus SD, nggak mungkin kamu sekarang jadi SMP, ya nggak? Jadi yang pertama itu menentukan untuk yang selanjutnya. Oh ya, by the way, kalau kalian rasa penjelasan kayak di kecepatan, coba kalian atur di bagian pojok kanan atas. Di sana ada pengaturan kecepatan ya, bisa kamu atur ke 0,75 mungkin. Atau kalau kamu rasa penjelasan kayak di ini terlalu lama, kamu juga bisa majukan kecepatannya mungkin menjadi 1,25. Gitu ya, jadi gunakan pilihan opsi yang ada di gadget kita supaya kita bisa lebih cerdas dalam menggunakan gadget gitu ya, atau sosmed. Lanjut, untuk nomor 2, ini ruang jantung. Di sini dikatakan yang mengalami perubahan tekanan terbesar. Perubahan tekanan terbesar berarti memiliki tekanan yang paling besar atau pressure yang sangat tinggi. Tekanan paling besar itu terjadi pada bagian ventricle kiri. Kenapa Kak ventricle kiri? Karena ventricle kiri nanti ini akan memompa darah ke bagian seluruh tubuh. Logika aja, seluruh tubuh itu kan bisa ke bagian atas, bisa ke bagian bawah. Kalau dia tekanannya itu rendah, dia nggak bakal nyampe dong ke bagian atas atau ke bagian bawah, ya nggak? Logika aja. Kamu nendang bola, kalau nendangnya kamu nggak kencang, cuma pelan, ya paling dia nggak bakal melambung. Atau paling maju bolanya, tapi nggak jauh. Logika nggak?
Sama. Kalau yang namanya jantung tujuannya itu ke seluruh tubuh, maka dia butuh yang namanya tekanan atau dorongan yang paling besar dibandingkan yang lainnya. Nah, ventrikel kiri ini juga memiliki ciri khas di mana dia itu memiliki otot yang sangat kuat. Sehingga dia, kenapa dia punya otot kuat ya? Karena tugasnya itu punya tekanan gede. Kalau dia ototnya tipis, ketika dia melakukan tekanan yang sangat besar, bisa jebol. Ya nggak? Logika aja. Lanjut untuk nomor 3. Seorang siswa melakukan kegiatan praktikum mereaksikan asam klorida. Asam klorida itu, kakak miring ya nulisnya, kamu bisa lah ya miring-miring dikit. Asam klorida itu HCl ditambahkan dengan natrium hidroksida itu NaOH. Ini sebenarnya materi kimia ya, cuman biasanya kalau di SMP itu IPA-nya itu kalau yang kimia biologi paling satu guru ya. Karena kimianya nggak seribet yang di SMA. Nah, HCl tadi tambah NaOH ini akan menjadi yang namanya NaCl plus H2O. NaCl itu garam, jadi nanti jawabannya harus terbentuk senyawa garam. Dan garam itu sifatnya netral, bukan basa. Jadi jawabannya yang C. Untuk yang nomor 4, sel-sel hati mampu mengubah sel-sel hati itu banyak berperan dalam proses detoksifikasi atau penetralisiran racun ya. Jadi kita pasti ngomongin racun. Untuk yang C sama D itu bukan racun ya guys. Jadi asam pirufat. Jadi fokusnya ke asam pirufatnya. Asam pirufat itu bukan racun. Asam pirufat nanti bisa masuk jalur yang namanya ke fermentasi atau respirasi aerob ya. Jadi itu bakal digunakan jadi calon energi malah atau senyawa yang berguna. Jadi bukan malah jadi urea atau amonia. Urea itu hasil buangan, amonia juga sisa dari metabolisme. Jadi jawabannya antara B atau C, kayak gitu guys ya. Cuman yang benar manakah, amonia jadi urea atau urea jadi amonia? Jawabannya adalah amonia jadi urea. Dan urea nanti ini akan masuk ke bagian nefron ya, dan dibuang ke bagian urin atau jadi urin. Jadi amonia jadi urea, urea nanti masuk ke bagian tubulus contortus collectivus atau bagian pengumpul atau bagian yang TKD juga bisa, yang bagian augmentasi, penambahan zat sisa, kemudian urin kita mengandung urea. Lanjut, nomor 5. Jenis hewan yang dapat menggunakan medan magnet bumi sebagai alat navigasi untuk perpindahannya adalah yang pasti jawabannya bukan kelelawar. Karena kalau kelelawar, ribet ngomongnya. Kalau kelelawar itu dia menggunakan ekolokasi, yaitu teknik sonar ya, sonar pantul. Kalau ikan salmon itu dia hampir sama kayak burung merpati. Jadi ikan salmon, burung merpati itu memiliki teknik yang sama dalam perpindahannya atau migrasinya, yaitu menggunakan teknik geomagnetik, yaitu magnet yang tidak tampak ya, geomagnetik. Dan yang menggunakan medan magnet ya, itu biasanya jawabannya ini agak rancu sih, jawabannya penyu. Ada banyaknya. Kalau burung elang enggak, dia menggunakan kalau nggak salah matahari ya. Tapi kalau burung merpati, walaupun dia dalam kondisi gelap atau malam, dia nggak bakal nyasar. Karena burung merpati, ikan salmon, kemudian udang, gitu-gitu, kepiting, itu menggunakan teknik geomagnetik. Gitu ya. Kalau yang medan magnet, itu penyu. Lanjut, nomor 6 ini dia agak sedikit mengecoh ya. Jadi kalau kamu lihat, ini kan glukosanya naik. Logika dong, glukosanya naik, selulosanya turun. Ini selulosa, bukan selulase. Selulosanya turun, berarti dia nggak mungkin jawabannya yang mana nih? Bakteri mengubah glukosa menjadi selulosa. Selulosa itu lebih tinggi kedudukannya. Selulosa itu polisakarida. Selulosa itu jenis polisakarida. Ya, jadi kalau yang namanya glukosa itu monosakarida. Jadi harusnya mengubah selulosa menjadi glukosa itu baru benar. Tapi kalau dibalik, glukosa menjadi selulosa itu kebalik. Paham nggak? Selulosa itu poli, kalau glukosa itu mono. Mono sama poli banyakan mana? Ya poli lah. Poli itu banyak, mono itu satu. Banyak sama satu gedean mana? Ya banyak dong. Ya kan? Jadi yang D itu sangat-sangat wrong atau salah. Kemudian di sini bakteri tumbuh dengan mengkonsumsi selulosa, bisa jadi, makanya selulosanya turun, ya kan. Kemudian bakteri berperan memproduksi enzim selulase.
Selulase, jadi mungkin ini ya, kemungkinan ini si bakterinya ini dikasih makan sama selulosa, kemudian selulosanya itu dipecah. Kenapa? Karena tadi bakterinya punya mungkin enzim selulase, mungkin ya. Sehingga dia menghasilkan gula. Ya, bakteri berperan untuk mensintesis gula, makanya gulanya terbentuk. Kayak benar semua gitu nggak sih? Jadi gulanya terbentuk, kemudian karena selulosanya dimakan, ya berarti apa namanya, selulosanya turun. Kenapa dia bisa makan selulosa? Karena dia punya enzim selulase. Ya, ribet ya jelasin gambarnya ini. Tapi kemungkinan ini jawabannya yang paling cocok, yaitu kan kalau kamu lihat selulosanya itu berada dalam kondisi awalnya itu, kalau kita cek ya gambarnya. Ini, kalau kamu cek, ini kan awalnya selulosa itu berada di titik ini, jadi nggak nol kan. Sedangkan glukosanya itu di atas. Jadi ketika selulosanya di sini, glukosanya di atas. Artinya glukosa itu mungkin terbentuk ketika selulosanya itu kepake, gitu ya. Atau kalau kita bilang di sini, lebih cocoknya ya, kemungkinan sih ya, dia itu bukan, ini agak-agak aneh memang bahasanya. Bakteri berperan untuk mensintesis glukosa. Kalau dibilang mensintesis secara langsung kayaknya enggak deh. Kemungkinan bisa jadi dia nggak secara langsung mensintesis glukosa. Bisa jadi dia nggak sengaja gitu, karena kan dia makan selulosa. Kemungkinan jawabannya adalah yang Bogor. Nah ini bisa jadi kayak apa ya? Kayak Acetobacter pseudomonas, kayak yang waktu pembentukan nata de coco, itu kan gara-gara dia punya enzim selulase yang bisa mengubah selulosa menjadi glukosa. Makanya secara nggak langsung karena dia punya enzim selulase, dia mengubah selulosa menjadi glukosa, makanya glukosanya naik. Gitu ya. Untuk nomor 7, ini ada kejadian kayak kamu tuh nggak makan berhari-hari lah. Nggak mesti kamu terombang-ambing di lautan dong. Nggak lah. Ibaratnya kamu nggak makan juga, ibaratnya kamu bakal mengalami pemecahan molekul atau makromolekul di bagian tubuh kamu. Logikanya gini, karbohidrat, protein, sama lemak itu yang paling kompleks atau susah dipecah itu lemak ya. Lemak ini paling kompleks. Dan dia ini dipecah kalau sudah dalam kondisi darurat aja. Artinya lemak itu posisinya harus di sebelah paling kanan. Salah tuh. Ya, jadi untuk yang poin C sama D itu pasti salah karena lemaknya di bukan terakhir. Nah, untuk yang A sama B, ini nanti kita akan sebentar. Kita cek dulu ya, karbohidrat, protein, lemak. Karbohidrat itu paling gampang dipecah, makanya dia di awal cerita. Kayak gitu, sehingga jawabannya yang A. Paus dan lumba-lumba menghasilkan gelombang ultrasonik sehingga dapat memantulkan arah dan menangkap ikan buruannya secara akurat. Organ yang berperan penting adalah organ sonar. Dia tuh punya organ sonar di bagian kayak dekat kepala gitu ya, yang tujuannya untuk dipantulkan. Sehingga jawabannya yang C. Oke, cukup sekian untuk pembahasan simulasi dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Nanti ada kayaknya 2 lagi ya. 2 lagi yang nanti memang sengaja kakak bahas di video selanjutnya. Basic Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.